merupakan alur cerita yang hanya saya ketahui di film Ayla The Doctor of War, dan dimana cerita ini sangatlah sedih. Begitu saya melihatnya sangatlah cukup sedih ya untuk ditonton, dan endingnya sangat mengharukan. Oke, alur ceritanya bermula seorang anak gadis kecil yang belum diketahui namanya, yang jelas kita panggil aja Ayla. Gadis kecil itu tersebut di tahun 1950 setelah Perang Dunia Kedua. Gadis kecil tersebut hidup bahagia bersama keluarganya di desa yang terpencil, di desa yang terpencil dan damai. Tiba-tiba datanglah tentara sekutu yang menyerang desa tersebut dan mengakibatkan memakan korban jiwa yang cukup banyak, dan orang tua Ayla ini meninggal. Meninggal gara-gara perang Korea. Nah, setelah tentara Turki ini membantu tentara itu Korea, ya mereka pergi, ya nama tentara ini Sulaiman, ya ini Sulaiman yang tokoh utama dalam cerita ini ya, sama temannya si Ali. Nah, mereka ini kebetulan mereka di sebuah hutan sudah tuh menemukan satu anak gadis kecil yang selamat dari perang tersebut, dan sisa-sisanya itu sudah mati semua. Nah, Sulaiman ini membawa anak kecil tersebut tanpa tidak tega meninggalkan anak tersebut di sini. Nah, setelah Sulaiman mengambil anak tersebut, datanglah tentara sekutu menyerang secara tiba-tiba. Mereka pun berperang di sana, bertempur, dan akhirnya mereka bisa kabur dengan selamat. Sudah itu sampai di markas tentara Turki ini. Sulaiman ini menamakan nama gadis kecil tersebut dengan nama Ayla. Nah, teman-teman itu mencari nama yang cocok untuk gadis tersebut, dan Sulaiman pun menemukan nama yang sesuai, namanya Ayla, karena mereka menemukannya di bawah sinar bulan. Ya, itulah. Lalu ya dia sudah tuh pun sangatlah berdekat sama Sulaiman, dan Sulaiman pun mengajaknya bermain atau berbicara, atau ya dianggap sebenarnya, dan sebenarnya nggak tahu kenapa dia nggak bisa bicara. Nah, Sulaiman pun ya memelihara gadis tersebut dengan sepenuh hatinya, dengan kasih sayang yang mereka hadapi, yang dia punya, dan Ayla pun merasa dan tidak mau pisah dari Sulaiman. Dan Sulaiman pun berencana untuk mencari orang tuanya si Ayla. Ternyata orang tuanya dah meninggal gara-gara perang tersebut, dan Sulaiman pun lanjut ke ceritanya. Setelah itu Sulaiman pergi ke markas, ya bisa bilang markas lawan atau gimana ya kan, dan mereka mencari orang tua Alia. Setelah begitu dia menemukan orang yang dia orang tua Alia. Sudah tuh tiba-tiba langsung diserang sama tentara sekutu, dan disiksalah mereka habis Sulaiman habis-habisan. Dan setelah mengetahui hal tersebut, teman-temannya tersebut yang bersama Ali membantu membebaskan Sulaiman dan ya menghajar tentara tersebut. Nah, lalu mereka kabur membawa sepeda motor. Ya itu ingat saya. Nah, setelah itu lanjut ke cerita yang mana Sulaiman dia memelihara Ayla lagi dan mengajak Ayla pergi liburan, ya nggak salah ya, liburan ya ke Jepang, dan Ayla pun bahagia juga di sana. Dan setelah pulang dari Jepang kembali ke Turki, ke Korea lah ya, kembali ke Korea mungkin daerah Korea situ. Mereka Ayla pun melihat tentara-tentara situ berlatih
ya kamu berarti untuk apa dan Ayla pun di tahun 1951 Maret setelah musim dingin, Ayla pun bisa berbicara di dekat situ waktu kaptennya mungkin tentara Turki menghitung tentara-tentara yang ada situ, dan Ayla pun dapat berbicara, dan tentara yang ada di sana pun terkejut, termasuk Sulaiman. Sampai bagaimana juga kaptennya pun melihat Ayla ini mengerti itu pertama kali Ayla bicara, dan dia bisa mengerti apa yang diucapkan sama kapten tentara Turki di sini, yang mengikuti apa yang diucapkannya, dan teman-temannya pun merasa terharu dengan mainannya. Lalu Sulaiman pun mengajarkan Ayla ini belajar bahasa Turki. Setelah mengajarkan bahasa Turki, ya ngerti dikit, belajar dikit bahasa Turki, dan setelah itu Ayla pun mendengar gosip yang dimana ya gitulah, ada seorang tentara yang berbicara tentang kisah Nabi Sulaiman. Karena Ayla pun dia bilang, tentara itu bilang, "Hiduplah wahai Sulaiman yang agung." Ya pokoknya gitulah, ya tidak ada yang abadi di orang-orang termasuk mereka, bilang. Ayla pun mendengarnya, lalu dia tuh menangis dan lari-lari ke arah Sulaiman. Ya, tuh Sulaiman bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata Ayla, mereka bilang kalau kamu tuh sudah meninggal, dan ya gitulah. Dan ternyata Ayla tuh salah paham, itu Sulaiman yang lain. Ya Sulaiman yang lain ya. Jadi Ayla pun tak menangis lagi dan bahagia. Jadi Ayla ini dekat banget sama si Sulaiman, dan ya, dan lanjut lagi ke sisa yang itu ya. Oh iya, setelah beberapa latihan di sana, tentara-tentara yang di Turki pun bisa dibilang pulang lagi ke negara asalnya, karena Korea sudah mulai membaik ya. Dan Ayla pun dinobatkan untuk bertinggal di sana selama sementara di situ. Dan Ayla pun menangis, dan karena ia berpisah sama Sulaiman yang sering didekatinya. Oh ya, ada juga adegan yang tidak boleh diceritakan ya, yang dimana ya ceritanya gini. Sulaiman pun ngajak Ayla, ya inilah biar saya ceritakan, yang mana Sulaiman sama teman-temannya, sama tentara sana mengajak Ayla untuk bertemu artis idola si Ali ya, dan di situ detik-detik ya ditandatangani loh. Sudah ditandatangani, di situ ada adegan yang tidak mau saya ceritakan, dan Ali pun detik-detik ya meninggal karena tembakan peluru dari tentara sekutu. Oke, dan Ayla pun tinggal setelah beberapa bulan latihan di sana atau perang di sana, tentara Turki ini kembali lagi ke negara asalnya, dan Ayla pun menangis mendengar kabar hal itu karena dia akan berpisah selama Sulaiman, dan itu yang membuatnya sedih dan menangis. Setelah beberapa tahun ya, Sulaiman ini nggak bisa bertemu sama si Ayla karena ya gimana ya, nggak tahu gimana caranya tuh ya. Di negara Turki itu Sulaiman pun dia nggak sempat bertemu si Ayla karena di situ sangat sibuk, dan dia sudah menikah ya di tahun umur ke 40-an atau ya 50-an tahun lah ya, dan dia punya anak dua, anaknya sekitaran umurnya 7 tahunan atau 10 tahun ya. Dan dia tuh ingin bertemu sama si Ayla, dan dia menemukan foto-fotonya, dia suka foto. Udah tuh Sulaiman di sini dia merasa ingin bertemu si Ayla lagi, dan banyak orang yang mengatakan bahwa si Ayla ini nggak hidup lagi karena udah lama tuh, udah beberapa tahun ditinggalinnya.
Nah di sekitar 50 tahun belum bertemu ya, atau 40 tahunan. Nah setelah itu mereka ingin mencari si Ayla, dan Lana ingin bertemu lagi sekali sama si Ayla, dan adalah orang-orang bule atau gimana gitu kan, bahasa Inggris, ingin membantu si Sulaiman ini membantu mencari Ayla. Ditemukan kabar kalau Ayla ini masih hidup kan. Sulaiman pun berkata, aku percaya bahwa Ayla itu masih hidup ya, karena gitulah. Nah setelah itu si Ayla tersebut, nah itu Sulaiman pun waktu di sana tuh lagi mencari-cari itu kabarnya si Ayla. Nah setelah itu mereka harus membantu apa syarat-syaratnya nih sama orang ini, dan diturutin dong. Kami bertemu anak angkatnya. Nah setelah tersebut Sulaiman pun merasa sedih ya, cukup sedih karena masih belum pernah ya, dia lagi menonton sepak bola. Nah sepak bola, dan di sana dia tuh tertidur, tapi di dekat TV sana dia menemukan sosok yang mirip wajahnya seperti Ayla. Itu imajinasi kata orang lain yang tidak tahu. Nah setelah dia tidur datanglah sosok, ya bisa dibilang imajinasi dari mana ya. Nah yang bisa dibilang ini itu apa namanya ya, Ayla ini itu cuma gimana ya, halusinasi gitulah ya. Sulaiman melihat Ayla yang masih kecil, dia tuh bilang gimana ya, apa ya polisi ini dia bilang kan, secara aku baca di filmnya. Dan ternyata itu Sulaiman terbangun dong. Nah tuh ternyata itu cuma hanya mimpi. Dan Sulaiman pun merasa ya sedih juga sih. Sudah tuh ada orang-orang yang membantu si Ayla, dan tim-timnya sih itu dia bilang telah menemukan si Ayla, ya sudah menemukannya ya sudah ditemukan bahwa dia tuh tinggal di Korea, masih hidup ya, dia udah tua ya kan. Nah sudah tuh di situ orang tuh pergi, tim sana tuh pergi di sana dan bertemu sama si Ayla dan memberikan foto-foto tentang ayahnya. Dan ternyata ya Ayla sudah tua cuy, dan ternyata Ayla masih ingat sama si ayah itu angkatnya, ayahnya kita panggil. Dan ternyata mengejutkan, ternyata dia masih ingat, dan ternyata itu betulan Ayla. Jika orang ini masih itu ingat sama ayah ini orangnya atau ayahnya, ini fix Ayla ya, soalnya ini kan masa orang lain nggak tahu orang ini, yang mungkin gila. Dan ternyata Ayla pun menangis terharu karena dia tuh tidak nyadar, karena dia tuh bisa melupakan ayahnya. Dan di situ kita bisa melihat Sulaiman yang sudah tua lagi melakukan sholat di masjid. Sudah tuh di Ayla menanyakan sambil menangis, apakah orang tuaku masih hidup atau ayahnya masih hidup, ayahku masih hidup ya. Dan orang ini berkata iya. Dan itu Ayla pun bersemangat ingin bertemu sama ayahnya. Dan dilakukanlah di tahun April ya sudah tuh di April di tanggal 10 April 2010 setelah melakukan pencarian yang lama sekitar 60 tahunan, mereka akhirnya melakukan bertemu di sekitar taman di dekat Turki atau Korea begitu. Dan ternyata Ayla merasa dan Ayla menepuk anaknya, dan Sulaiman pun bertanya-tanya, bukankah itu Ayla? Jatuh sambil menangis. Dan Ayla pun berlari ke arah Sulaiman sambil memeluknya dengan keras. Dan ternyata itu mengharukan, setelah 60 tahun setelah bertemu kembali dan mereka akhirnya bersama lagi.
dan memeluk dengan sekuat-kuatnya ini, dan cerita pun telah tamat. Singkat ya, sebenarnya filmnya 2 jam, jadi saya singkat aja ya. Ini durasinya udah 15 menit lebih ya, dan ini berdasarkan kisah nyata. Jadi ini jangan bilang kan ini bohong-bohongan atau settingan. Dan ini pesan yang kita bisa dapatkan di cerita ini bahwa cinta tidak akan cinta. Oke, jadi pesan yang kita dapat dari cerita Ayla The Doctor War. Oke, ternyata dan pesannya cinta tetap utuh walaupun berpisah ya, yang begitu. Dan yang saya dapatkan mungkin ada satu lagi, dan ternyata seorang ayah bisa merawat anak ya, itulah bisa pesannya Sulaiman. Tanpa seorang ibu, Sulaiman bisa merawat si Ayla. Oke, mungkin segitu aja ceritanya, singkat ceritanya. Terima kasih kepada Bintang, jadi saya nonton sama Bintang coach kemarin. Oke coach Silvi, inilah tugasnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.